Tetapi yang saya tangkap juga ada beberapa tentara Jepang yang di sini dibantai secara massal oleh pejuang kita. Oh. Jadi penyebab dari tanpa kepala itu sebenarnya itu sosok-sosok astral ataupun sesuatu yang bergentayangan yang meninggal tidak wajar di luar itu tertariknya masuk ke dalam. Jadi penuh banget tempat ini gitu. Sedih. Ada udah nangis? Nggak tahu. Iya. Merinding, terus tiba-tiba nggak sedih aja sih. Kayak kangen sesuatu gitu. Iya. Yang di sini ya Pak, yang meninggal. Iya memang yang ini. Diceritakan aja Mbak Nia, nanti sembari saya tanya namanya siapa. Anak-anak pergadisnya itu bisa diberikan ke orang Nippon karena dijanjikan mau dipekerjakan di tambang, dipekerjakan siapa. Tapi di sini anak ini ya harus dikurung sejauh mungkin gitu. Diselamatkan dari Nippon karena mereka sudah tahu orang-orang tua mereka ternyata dipekerjakan menjadi romusa dan sampai akhir hayat wafatnya di sini. Ya Mbak, nanti kita bukanya di sana. Kenapa? Di pas tengah lagi. Itu ya? Iya. Nah ini yang agak luas. Mungkin kita ada baiknya nanti doa bersama ya agar beliau residual energinya ini bisa lebih stabil gitu, dan yang mungkin sudah wafat akan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa akan disempurnakan ya, karena mereka baik. Saya pribadi sih tidak bisa menyalahkan siapa yang salah, karena orang-orang Jepang yang mengirimkan informasi ke saya bahwasanya ini tugas kerja atas kesetiaan kepada negara dan kaisar gitu. Dan dari leluhur kita pun sama gitu, ini jadi korban kejahatan perang sebenarnya, perang Pasifik, perang dunia kedua gitu. Dan ya semoga semua dari dua belah pihak ini diberikan kesempurnaan oleh Yang Maha Kuasa gitu. Lebih bijak aja nanti berkomentar ya, maksudnya kita sudah sejauh ini gitu ya, maksudnya itu adalah masa lampau dan kayak tadi Om Hao bilang bahwa itu mereka melakukan itu adalah sebuah pekerjaan yang harus dilakukan. Artinya gue sih berharap kalian nggak memberikan komentar-komentar yang sangat dangkal sekali ya, bahwa orang Jepang kejam, jahat. Come on guys, maksudnya bisa berkomentar lebih cerdas lagi sih. Jadi kita bisa melihat bahwa hubungan kerjasama Indonesia dengan Jepang sekarang seperti apa, dan bagaimana mereka juga meregret masa lalunya itu seperti apa gitu. Jadi belajar dari masa lalu, mengambil esensinya. Ini adalah bagian dari perjuangan, karena banyak juga ya ininya kontribusinya juga buat perkembangan kita sendiri gitu. Iya, sebenarnya apa ya, kalau yang satu saya tangkap sih Mas yang menceritakan ke saya tidak perlu ada mediasi, saya bilang gitu. Jadi dari bahasa yang sudah saya tangkap bahwasanya mereka itu memang ditugaskan dan usia masih muda-muda. Tidak ingin seperti ini sebenarnya, tetapi karena lingkungannya membentuk seperti ada kerja paksa dan macam-macam. Toh mereka juga bilang kalau saya tidak melakukan ini dengan target cepat, saya pun juga kepala saya menjadi taruhan gitu, yang dari komandan saya gitu, pasti akan memenggal, sehingga kekejaman itu memang dari atasan gitu Mas. Ada tuntutan, ada target tertentu, yang mana di hari terakhir itu waktu banyak penyerbuan datang ke sini, beliau ini lebih baik saya memilih untuk mengakhiri hidup, lebih baik saya sepupu atau menelan racun arsenik gitu. Saya sudah tidak kuat lagi untuk membunuh orang yang saya tidak kenal siapa itu, yang dia belum tentu dia ada salah dan dosa kepada saya, tetapi karena tuntutan saya harus membunuh mereka. Ya lebih baik kepala ini saya kasihkan ke mereka gitu. Ini yang tanpa kepala Mas yang menyampaikan. Biasanya di sini hari apa Pak kalau
ramenya? Terkecuali ada kesibukan di rumah, di kampung, tiap hari ada aja yang kesini ya. Yang datang biasanya hari apa yang ramenya gitu? Oh, masuk sini. Masuk sini. Oh, kadang-kadang ada jarang ingin ya? masuk, kadang-kadang enggak gitu. Oh gitu. Ada ingin masuk, dia ingin tahu gitu. Terus antar. Jelas dia tak berani dia masuk ya, pasti dia. Tapi apakah ada orang yang kesini untuk meditasi atau melakukan kegiatan spiritual lain? Oh, dulu saya pernah tangkap itu orang itu, dia bilang berseminggu itu dia bilang malam. Ya. Saya lihat sekitar jam 6 dia di luar berdiri. Itu udah tahu kemana orangnya itu. Coba saya lihat kontrol sama teman-teman di kampung. Oh, seram sekali waktu itu dekat pemilu. Baru saya kontrol ke dalam, dia duduk di atas koran dipakai. Saya tanyain dia mau bersembunyi. Kebetulan ada polisi datang, ada apa tuh rame-rame, ada apa? Coba ini ada orang di dalam nih Pak, ya sebenarnya apapun tujuannya dia boleh, tapi cuma dia lapor dulu di masyarakat, kasus ke kepala desa, kepala kampung, dia tidak lapor. Itu cuma salah. Akhirnya dia dibawa ke sektor. Kalau malam hari Bapak berada di sini sampai jam berapa Pak? Oh, kalau malam saya nggak ada. Dulu baru saya waktu bikin taman itu jadi wakar malamnya sampai 3 bulan di sana tidur. Wah itu sekarang udah selesai, orang kerja itu tidak dikasih sama anak tidur sini. Berarti nggak ada yang jaga ya Pak? Di sini tidak ada yang jaga ya kalau malam ya? Kosong. Tapi kalau pagi tetap ada saya di sini. Kalau siang. Oke. Kalau malam tidak ada. Itu sebelum kita lanjut ke sana kita doakan dulu ya. Semoga nanti juga energinya di sini agak berkurang negatifnya sesuai kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Mungkin Mbak Mona kalau di sini mau cerita nggak apa-apa? Enggak. Ya. Aku deh. Ya boleh. Aku. Ya nak balik ini. Jadi. Oh ini udah nyala ya Mas? Sudah. Ya. Jadi apa? Oh iya terus. Atau ini efek kurang tidur atau apa ya? Jadi gua agak cranky sih. Dari menuju tadi di mobil sih tidur ya. Cuman begitu nyampe sini itu cranky habis. Dan aku nggak tahu, aku marah jadi kayak pengen marah. Sebenarnya ini annoying banget gitu. Itu kesal efek dari residual energy. Sebenarnya saya pun juga melihat ini nggak tega gitu Mas, makin marah karena beberapa orang pribumi ya, orang-orang lokal itu kalau kesini pasti kebawahnya seperti itu. Karena merasakan teriakan beberapa orang gitu loh Mas. Yang waktu itu mendengar suara seperti cambukan itu seperti apa, minta tolong, sampai bilang saya lapar, sakit dan macam-macam itu. Jadi rasa kebersamaan waktu itu memberanikan diri untuk menyerang daerah ini tuh seperti itu gitu. Untuk menyelamatkan lah. Sehingga kalau kita lihat beberapa relung itu belum sempat selesai jadinya. Sudah keburu ada tindakan itu dulu gitu. Lantas setelah Indonesia merdeka, negara kita merdeka, tempat ini kemudian mempengaruhi jalan yang ada di depan gitu Mas. Ya kan, jadi itu ya. Ada secara residualnya gitu. Ya. Sehingga kalau kita lihat di depan kan ada untuk doa tadi, untuk menetralisir di depan patung gajah sama kijang tadi. Untuk menetralisir. Karena kalau tidak di situ, dari energi kelamnya itu bisa nyerap nanti jadinya. Sebelum itu ditunggangi beberapa ilmu-ilmu hitam yang sengaja untuk mencari sesuatu di tempat ini gitu. Ini kenapa saya pilih sini tadi yang saya ceritakan yang ada katananya itu, Singguntonya itu. Aku keluar soalnya udah mual. Iya? Ya, kan aku bilang kalau udah mual suruh keluar. Iya. Iya, ini mungkin ada baiknya kita menghirup udara segar dulu. Beberapa menit baru nanti masuk lagi gitu. Karena dari serangkaian perjalanan kita, menurut saya ini residual yang paling pekat. Dalam arti kelamnya itu paling pekat. Omawas pala. Iya. Kelapa. Kelapa. Tadi harus bukan tanah, itu cepungan ke sebelah. Kalau dari sini ke sebelah kiri. Iya. Kalau kita dari arah sana di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Itu ada suara dentuman. Iya Mbak. Itu ini yang sakit-sakit. Benar. Ditusuk pakai bayonet. Iya. Aku langsung perut aku sakit. Sehingga beberapa rasanya kayak ditusuk. Itu bayonet dari belakang gini Mbak. Diginiin. Aku dari tadi perut aku sakit. Entah itu sebelah kanan.
bukan karena belum makan. Iya. Merasakan penderitaan. Ya jadi gini, beberapa yang dirasakan itu kayak ketusuk di belakang memang dulu beberapa itu menggunakan bayonet untuk nusuk gitu. Iya. Iya, lihat sini aja. Apa ya? Nah ini nanti kita sini. Nah ini dikasihnya di sini kan mas? Ini apa? Keluar dulu. Iya. Jangan netral dulu. Iya. Baru. Tadi kan pas kamu. Ya mending. Setiap kamu nggak tadi. Bagusnya posisi ceritai ya. Tadi kan. Iya. Jadi setiap dia ngasih ini. Dia nggak. Cuman aku nggak kasih. Aku maaf ya. Iya. Jangan. Iya. Aku bilang gitu. Jadi aku nggak bisa. Aku bilang gitu. Aku gini. Tapi dia masuknya cuma gitu akhirnya. Narik energi. Jadi apa yang Om Hao ngomong, dia cuma bisa geleng atau iya. Jadi dia mengiyakan, membenarkan, mengenai udah itu doang. Oh, tapi kamu nggak ngasih masuk dia? Aku nggak ngasih dia, memang nggak bisa. Aku bilang memang nggak bisa gitu. Maksudnya artinya ya sesuatu yang baik ya. Betul, bukan sesuatu yang baik untuk aku dan untukmu sendiri. Aku bilang untukmu sendiri pun juga nggak akan bawa apa-apa gitu. Jadi kalau kamu mau membenarkan atau menginikan silahkan. Aku bilang gitu. That's why makanya dia gitu dari tadi. Pokoknya setiap ngomong makanya aku nggak bisa bercerita. Ngangguk ngeleng kalau misalnya ini galeng. Terus dia gitu nanti dia narik, misalnya dia agak gimana, dia narik ke belakang ke atas. Udah aku ikutin aja. Aku ikutin itunya. Gitu loh. Tadi badanku panas. Oh enggak, aku langsung minta dipegang soalnya biar kerasa ada orang gitu. Misalnya ada energi orang. Iya, ketarik. Lah, tadi kan dari pertama aku udah ketarik-tarik yang kedorong-dorong. Pas aku udah dari pertama masuk kan. Udah langsung kok kenapa nih? Ya tadi geleng-geleng kok nggak mau ngangguk. Ini Om Hao, jadi dia gua kasih tahu di sini. Iya, jadi dia mendengarkan apa yang Om Hao ngomong. Aku bilang silahkan gitu kalau misalnya. Tapi kamu nggak bisa masuk. Aku bilang gitu karena kamu tidak bisa masuk ke tubuhku. Nggak ada untungnya buat sama-sama gitu loh. Maksudnya aku tidak akan gimana-gimana. Kamu pun juga nggak ada baiknya buat kamu gitu kan. Ya udah. Tapi dia akhirnya membenarkan dan menginikan apa yang Om Hao ngomong aja gitu. Ketarik sendiri udah gitu berapa kali ngeliat ke belakang dulu ya. Dia ada di situ, ada di belakang ke situ. Dia pengen kita ke situ. Iya. Gitu. Diarahin gitu. Cuman aku bilang aku ngikutin ini ya, gitu. Gitu. Udah sih. Itu doang. Ada kok pasti di ini juga. Tapi bapaknya Pak mual ya? Mual. Oh, aku nggak pusing, nggak mau, cuman aku udah tahu. Begitu tiba-tiba dia udah ada di belakang, terasa nih. Oke. Pokoknya yang mana ya? Yang Om Hao bilang ternyata itu tempat yang lubang yang itu kan, lubang yang apalah yang paling itu di situ. Nah itu baru mulai. Udah mulai loh. Kok. Pertama narik dulu gitu. Itu dia mau masuk sih sebenarnya. Dia pengen masuk, aku bilang nggak bisa. Minta mediasi kan tadi Mbak. Oh benar. Saya tolak dia. Iya benar. Saya nggak mau gitu. Aku juga nggak mau. Aku juga bilang aku nggak mau, soalnya nggak bisa, kamu nggak bisa masuk sini, badanku bukan buat kamu. Aku bilang gitu, bukan buat kamu, bukan buat kalian nggak bisa. Minta mediasi memang tak tolak tadi. Saya nggak boleh harus gitu. Iya. Mending saya cerita, ngamuk mas. Cerita kenapa? Yang penting saya yang cerita gitu aja. Iya, tapi kamu udah nangkep kan tadi pas dia udah masuk ke aku, udah energinya ke aku ini kan? saya nggak mau. Iya. Dalam artian kan diri saya kemudian ada yang kesini gini Mbak, jangan. Nggak, cuman maksudnya waktu pas dia udah ngangguk-ngangguk Om Hao yang dari aku itu, Om Hao udah nangkep kan? Iya. Nah, saya teruskan tadi cerita. Iya, diceritain aja terus gitu, jadi biar dia mengiyakan atau tidak, iya. Oke, jadi tadi dengar ya kalian ya bahwa Om Hao memang tidak mau mediasi. I know, secara keuntungan AdSense kalau nggak ada mediasi itu pasti penonton lebih sedikit. Jadi gua berharap kalian memaklumi. Jadi emang Om Hao nggak mau ya dengan cara mediasi. Karena saya ini mas kasihan teman-teman. Iya, orang informasi ya sudah dapat gitu maksudnya. Yes, ya. Jadi jangan paksa untuk setiap acara harus selalu ada mediasinya gitu. Alright. Kita panggil media aja ntar. Apa? Kita panggil media. Jadi nggak semuanya harus dimediasiin, nggak semuanya harus dikomunikasiin. Maksudnya kita milih juga gitu ya, mana yang baik, difilter, mana yang kalau baik. Kalau ceritanya udah dianggap cukup ya nggak perlu sebenarnya mas. Nggak perlu, iya.
sometimes kan mereka mungkin karena cuma pengen ngasih tahu sesuatu aja kali ya, pengen ngomong sesuatu, pengen apa gitu. Jadi kayak pengen apa ya, berebutan gitu ya. Asalnya aku berasa banget tiba-tiba ke sini, tiba-tiba ke kanan, tiba-tiba ke atas, tiba-tiba aku ini apa ini banyak banget nih, bukan cuma satu gitu. Berasa bukan cuma satu. Tapi aku bilang nggak bisa gitu. Maaf ya, mohon maaf, tidak bisa. Kayak gitu sih. Ya, nanti kita 15 menit, kita nanti masuk lagi. Ya, tadi gue ngalamin apa yang kurang lebih lu alamin sih. Cuman kalau lu dalam versi kan cranky. Kalau dalam versi gue merasakan ada agresivitas yang timbul dalam diri gue. Dalam arti seperti perasaan yang siap untuk berkelahi atau bertempur gitu loh. Hanya saja mungkin level intensitas kita itu berbeda, Bil. Jadi tadi ya atur nafas saja agar untuk menenangkan diri sih. Gitu aja sih. Tapi lo masuk ke dalam sini rasanya maksudnya awalnya gimana? Dari mulai masuk sih sesungguhnya. Dari mulai masuk udah ada perasaan seperti itu. Cuman ya try untuk keep calm aja sih. Mual. Perut saya mual. Nggak ada narik-narik kali? Enggak ada. Merasa mual aja. Mual ya. Sumuk panas. Ya ada beberapa tempat. Ya, itu aja. Kamu kenapa keluar dulu? Temenin bapaknya. Oh, ini bapaknya. Katanya nggak boleh sendiri. Pusyang. Oh, boleh sendiri. Terus saya bawa center kan. Kamu kenapa nggak keluar? Aku nggak keluar. Perut aku diharak kiri di dalam berapa kali set. Jadi sakit. Oh, yang enakan arah kanan. Iya, arah kanan, arah balik, putar balik. Lumayan lah. Kamu apa yang dirasain tadi? Rasanya ya kayak ada panas, ada energi panas gitu sih di dalam, dan kalau ngelihat ke tempat yang sepi tuh kayak ketarik pengen apa ya, kayak pengen apa sih, pengen menyelami guanya tapi nggak berani gitu, kayak ada yang menarik. Ya. Kalian turis dari mana? Saya dari Korea. Annyeonghaseyo. Saya dari Thailand. Oh, operasinya gagal ya kayak? Banget, makanya nggak cakep. Asik. Masih baru 75%, belum 100%. Oke. Nah, tadi kan kamu ngerasa kayak ditusuk ya? Iya. Dari belakang. Betul. Tuh. Itu aja yang Sama di beberapa kayak ada kantong-kantong gitu sih. Kantong itu loh yang kayak celuk-celuk itu. Kalau di Korea namanya celuk. Itu kayak tiba-tiba berdebar gitu. Dek gitu. lewatin celuk itu. Iya. Terus kalau yang ditusuk cuma tadi pas kita berhenti di ujung, itu aja tiba-tiba punggung ditusuk. Kayak ditusuk. Oke. Nih Bun, dia kan kemarin-kemarin kan perkembangannya kan nggak maksudnya nggak terlalu sensitif ya. Iya. Tapi kali ini di sini udah mulai ya. Karena kebetulan kalau di sini itu, kalau kemarin kita di Trunyan kan hawa kesedihannya yang paling gede, mendominasi. Kalau di sini hawanya tuh hawa penderitaan. Makanya kenapa tadi kan kalau dikasih tahu kalau ada yang pusing tuh harus keluar, karena memang hawa penderitaannya tuh benar-benar. Jadi kalau yang mungkin yang bisa ngerasa yang sensitif, yang peka tuh biasanya ngerasanya kayak gitu, ketusuk bayonet. Kalau aku tadi ketusuk pisau dari depan, dari depan. Perut, dari kiri ke kanan tuh diulang-ulang gitu. Iya. Diulang-ulang. Ya, tadi juga di dalam sebenarnya. Nanti mungkin kita bakal ke dalam lagi, kita harus eksplor. Ada apa tadi bahasa Koreanya? Celukan. Ada celukan di sebelah kanan yang pas posisi kita pimpin doa, itu ada celukan di sebelah kanan. Tadi kita lewat, aku ngedenger suara kayak gitu. Dan ternyata tadi aku konfirmasi ke Om Hao pun juga denger gitu. Jadi nanti mungkin dia mau diceritain atau gimana, tapi yang kelihatannya itu dia mati kehabisan darah. Kehabisan darah. Himbauan kalau seandainya teman-teman mau ke sini, jadi harus dengan izin ya, karena itu juga akan membahayakan diri kita sendiri. Permisi sih, yang pastinya permisi ya, kemanapun sih, maksudnya nggak di dunia gaib ya, di dunia manusia pun kita kan kalau mau masuk ke rumah orang harus permisi kan. Harus izin. Iya. Soalnya di sini kan nggak ada yang jaga masalahnya. Kalau mereka datangnya malam hari, sedangkan tidak ada yang jaga, mungkin niatnya pengen minta izin, tapi orang yang nggak ada, dan di sini kita ngelihat semua terbuka. Jadi maksudnya bukan minta izin sama penjaga yang kelihatan. Iya, maksudnya minta izin di dalam gitu. Maksudnya mereka harus ngomong dalam hati gitu loh. Ya, artinya kan nggak semua orang bisa tahu caranya berkomunikasi. Kita cuma bisa berdoa dalam hati kan, meminta izin. Paling tidak itu. Kalau kita nggak tahu gimana gitu ya,
meminta izin ya cukup berdoa aja. Dan kalau memang ternyata terlalu beresiko gitu ya, wah mendingan nggak usah. Mendingan lo datang siang-siang sampai ada penjaganya, ketemu, minta izin beneran gitu. Karena kalau sembarang-sembarang juga kita nggak tahu apa yang ada di dalam sana juga gitu. Kalau misalnya lagi di dalam ngerasa mual, pusing atau kayak ngerasa ditusuk pakai senjata tajam, mendingan keluar aja. Iya, langsung keluar. Ya. Terus aja dikasih tahu kan banyak ular selain yang dari Ya, GBK, banyak ular di awak gitu. Tidak kelihatan. Betul. Keluar aja. Oke. Kasian juga ya bapaknya ya. Iya. Banget. Makasih. Ntar kita urunan lah kasih dia. Mari kita lanjut kembali. Lanjut kembali. Yap. Ini adalah destinasi terakhir kita ya. Ya, betul. Untuk rangkaian episode 1 season 1 dari Indigo Trip with Billy Christian. Ya. Mari kita masuk ke sana. Oke. Oh ya. Sedikit cerita lagi, udah. Saya cerita lagi tentang ada beberapa residual yang masih tertinggal. Habis itu kita keluar. Karena takutnya ngundang gitu loh Mas, nanti yang dari dalam itu beberapa. Ini kan banyak banget, ada ratusan tuh. Semuanya pingin diceritain satu-satu kan kita nggak selesai nanti. Paham ya Mas ya? Masih ada yang extend, tenang aja. Iya. Soalnya separuh-separuh ini soalnya. Udah cranky, Mas Hao udah cranky. Aku udah serius loh, beda sama biasanya loh. Soalnya tekanannya saya juga nekan ke saya ini soalnya. Ya. Jadi kalau kita nggak usah cerita di sana, karena di sebelah sana ya, karena banyak relung-relung barak kamar-kamar itu sebenarnya ada beberapa yang saya tangkap. Beberapa pekerja paksa Romusha itu tidak didatangkan semua kan dari Bali, tapi ada yang dari Jawa, ada yang memang dari sekitaran di Bali ini. Yang beberapa pekerja yang masuk sini itu memang sampai merangkak-merangkak hanya untuk minta makan kalau yang saya tangkap. Jadi mereka meminta makan kemudian tidak lantas, andai kata begini, nasi yang dibuang ke tanah pun akan kita makan gitu. Tetapi di sini justru tidak nasi itu, tapi diguyur dengan air. Jadi kayak gitu loh Mas, maksudnya emosi gitu loh, orang melihat itu, dan posisi badannya itu udah kurus semua, udah beberapa kurus gitu, dan bahkan kalau ada air hujan, waktu posisi hujan di luar itu mereka beberapa pekerja ini pingin keluar karena pingin hanya untuk ngambil air itu untuk minum, karena untuk dahaga dan macam-macam itu ya. Tetapi harus ini selesai gitu, dan biasa kata-kata umpatan yang saya dengarkan bakero atau bodoh gitu, goblok gitu, dan dengan seperti ini Mas, saya posisikan gitu, dengan ditendang atau apa, lalu kayak ada cambuk gitu yang ini, yang mukulin, terus proses beberapa ini kan diambilin ya, dibawa keluar, dibuang gitu. Mendekati Perang Dunia mau selesai, itu beberapa tawanan yang saya lihat yang sudah tidak kepakai, itu lantasan oleh TNI Pong dieksekusi juga. Jadi untuk mengkelirin tempat ini, daripada numpuk di kamar-kamar itu kemudian banyak tahanan yang kalau buang air ya sudah di situ, kalau mati kemudian juga di situ, lantas semua kemudian kayak dimusnahkan lah semua gitu, dimatikan. Yang hal ini kemudian mengundang kemarahan dari Kerajaan Klungkung saat mendengar itu, dan mereka juga paham
jumlah dengan senjata yang dimiliki tentara Jepang tidak sebanding. Dimana kalau tadi kita lihat di sana kan ada menyimpan ya granat, mesiu dan macam-macam, dan beberapa tentang bayonet disimpan ada di sini. Dan waktu itu karena sudah niat, sudah upacara juga, lantas yang saya tangkap beberapa panglima-panglima prajurit-prajurit dari kerajaan Kelungkung itu seperti mendapatkan energi yang masuk gitu. Jadi mereka tidak ada rasa takut lagi. Jadi ada seperti kerasukan. Jadi berani mati, Mas. Bahkan ada yang di ini tuh nggak putus di ini saya lihat di depan disabet berulang kali ini nggak putus. Terus lantas samurai itu diminta gitu untuk memotong Jepangnya. Jadi dibalik gitu, Mas. Jadi kayak kalau memiliki dari kepala suku gitu loh, Mas, yang kemudian menyerang semua ini. Beberapa tentara Jepang yang lari ya ke sana ke sini, itu kan dikepung sana kepung sini, Mas. Semuanya ketemulah di sini. Di sini ketemu. Itu berarti kalau saya lihat di situ itu di sini di tengah ini sebenarnya portal sih, Mas. Mbak, ini. Iya. Sebenarnya memang harus kalau yang bawa dupa mending langsung ditancapkan di sini aja. Jadi ada memang waktu itu yang kemudian seperti tersudut gini. Orang Jepang yang sudah tersudut gini. Dan saat mau mengambil katananya, sudah keburuan dihabisi di sini gitu. Kalau portal ini kemana? Portal ke dimensi astral, Mas. Untuk menarik waktu. Jadi kalau ini saya tawarkan bagi rekan-rekan kalau mau retrokondisi ya. Natap ini agak lama, 5-10 detik, 13 detik paling lama itu. Nanti informasi akan langsung dapat gitu. Kalau mau coba loh, tapi saya nggak memaksa juga gitu. Iya. Ada yang mau coba retro? Main menantang apa? Iya. Oke. Coba menantang tembok. Kan nanti dia. Ini saya kasih 2 ya, soalnya untuk ini, untuk yang orang mati soalnya. Iya, 2. Menghadap. Pik, lo menghadap sana lihat tembok. Ini aja ya, Mbak ya. Tapi ini ya harus konsen dan kosong ya berarti ya. Iya. Oke, ini ada satu peserta yang akan mencoba. Satu peserta yang akan mencoba retro. Bisa dapatnya ya, Mas ya, jangan dipaksakan. Kalau nggak dapat ya nggak apa-apa gitu. Daripada nanti keserotnya habis langsung. Perlu cahaya atau nggak usah? Perlu nggak apa-apa. Soalnya Jepang, Mas, jadi hampir ininya separuh dari saya, hampir narik gitu. Tapi saya kunci, saya lock hari ini, jadi saya nggak akan ada kerasukan. Saya lock memang diri saya. Jadi siapapun bisa ya untuk retrokognitif? Bisa, Mas ya? Iya, tapi harus ada keyakinan, Mas, dalam artian jangan ragu-ragu. Kalau memang tidak bisa, tidak tahu, yang mending bilang aja. Ini kan sedang berusaha dia. Mas Al lagi ngapa-ngapainin dia atau Enggak. itu usaha dia sendiri? Enggak, sendiri. Jadi saya tidak pernah ada paksaan, kecuali kalau kayak orang diisi, disuruh buka patah badan itu sebenarnya memaksa. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Nanti takutnya kalau frekuensi orangnya tidak kuat, terus dipancer, nanti bisa sakit gitu. Jadi nanti untuk trip-trip berikutnya teman-teman bisa melakukan hal ini juga ya. Untuk mencoba diawasi profesional. Yes, Iya. untuk mencoba. Sebenarnya kalau cerita itu langsung cerita, misal saya merasakan ini di belakang, terus kemudian ada apa, biar nanti ceritanya akan dibawa sendiri, Mas. Iya, apa sensasinya? Nggak terus, saya nggak berani apa gitu, itu nggak bisa. Menatap itu berarti melihat atau kita merem tapi ngebayangin depannya sih? Ya macam-macam orangnya sih, Mas, beda-beda soalnya Ya? setiap individu ya. Ada yang tanpa penjaman mata juga dapat, juga ada. Misal gini ceritanya, saya merasakan di sana tarikan apa, nanti otomatis mulutnya akan bicara sendiri. Karena itu sebenarnya mediasi juga, cuman caranya halus gitu. Kalau yang ini kalau di portal emang energinya di situ ya? Berarti? Iya. Karena dulu di situ itu kalau kita lihat ada sedikit celah di situ, itu ada pernah aliran darah gitu, karena tusukan kan, Mas. Kan ke belakang gini kan. Jelat gini kan langsung ngalir gitu, sering gitu.
Tapi udara orang Jepang. Iya. Mungkin kayaknya saya nggak bisa, nggak dapat apa-apa. Oh iya udah mas. Iya. Mungkin ini ada. nih, oh, Siapa Mbak? Mbak Nia coba. dia udah connect soalnya. Mia. Tapi dia belum menatap dulu atau? Enggak usah. Cuman ini sebenarnya narik energi. Yang dirasain apa? Sedih sih. Iya. Sedihnya bagaimana? Nanti Mas Vicky kalau di luar dari sini mau cerita nggak apa-apa karena informasi kadang tidak saklek didapatkan di sini. Gitu. Ya, oke, ya. Sedih. Tiba-tiba nangis. Nggak tahu. Tiba-tiba nangis. Merinding terus tiba-tiba nggak sedih aja sih. Kayak kangen sesuatu itu. Iya. Iya. Yang di sini ya Mbak dan meninggal. Iya memang yang ini. Diceritakan aja Mbaknya nanti sembari saya tanya namanya siapa. Mbak Mia ya. Namanya siapa? Maksudnya Mbak cerita aja nanti sembari saya dari kota mana. Nanti itu saya yang cerita yang tanya gitu aja. Ya, motornya juga kan pulang ada lebih ke ibunya, kangen ibunya. Dapat gambar rumahnya sih. Rumahnya tuh kayak rumah Jepang kuno yang masih kayu. Terus gambaran mamanya tuh nunggu di depan. Itu sih. Udah sih, baru itu. Laki-laki ya? Laki-laki. Laki-laki. Namanya Matsuzaki. Orang dari mana asalnya? Namanya itu Matsuzaki Takagawa. Takagawa Matsuzaki namanya. Usianya ya masih 29 lah, 27, 28 masih muda banget. Tapi memang ada ini juga sih Mas ya. Saya juga emosional dalam arti kesedihan juga bahwasanya waktu memang ditusuk sudah begini. Begini aja saya peragakan sudah begini. Ini kan aliran darah ya. Udah begini gitu maksudnya minta gitu. Saya yang sudah memang tidak dipungkiri saya sudah banyak melakukan sesuatu hal yang pertumpahan darah. Memang darah saya sudah pantas untuk tertinggal di tanah ini gitu, tapi ya biar saya seperti ada penghormatan kepada Tenno Hekai dulu, kepada orang tua ya saya yang ada di Jepang sana. Tetapi gini Mbak, Ada sudah rasa takut nggak sih dia? Dia sudah takut ya. Saat sudah ditusuk gini, kemudian karena mungkin orang beberapa yang sudah merasakan emosi sudah kalut. Sekalian ini potong gitu. Jadi langsung terduduk di sini dan kepalanya jatuh tepat di sini, Pak. Terpenggal gitu. Tapi nggak ada request apa dari beliau atau ya pengen diketahui ceritanya aja gitu. Iya, ya biasa Mas, nanti juga suatu ketika kalau nanti kan negeri Jepang dan negeri Sakura Pengen juga pulang dia. pengen pulang. Pengen ketemu ibunya sih, aku yang tahu. Nanti nambah satu lagi nih Om Hao ya. Iya, Setelah Mas. kemarin kita pulangin Iya, ke Mas. Hiroshima. Ada yang bawa tisu untuk saya pinjam sedikit. Ya, Mbak. Kalau kota Fukuoka itu memang selatan ya, Mas, dekat Nagasaki ya. Fukushima yang atas. Iya, Fukushima. Ini Fukuoka, Mbak. Selatan ya? Pulau Pulau sendiri kan? Iya. Berarti dekat dekat Nagasaki, Mas. Dan di sananya itu dia punya inu, Mas. Inu itu anjing ya, kayak anjing salju putih itu. Iya, Di Oh, minta dibawa yang itunya tuh, Om. kayak husky. Oh, mau. Ya. Minta dibawa yang sebelah sana yang nempel di dindingnya. yang ini kan, Mas. Ya. Jadi ini kita ngambil debu ya, nanti jangan dikira kita ngerusak atau apa enggak. Jadi debunya yang kita ambil karena residual energi itu kan sebenarnya adanya di debu. Kayak tayamum gitu, Mas.
Karena ini strukturnya kuat banget. Jadi nggak sembarangan kalau pakai tangan biasa, logikanya nggak bisa. Ini jadi dulu mengalir darah mas, ini mas. Ini dikasih. Nanti ini yang dibawa untuk kloter berikutnya ini mas. Simpannya di mana tuh? Saya bawa biasa. Bawa buci atau bawa? Enggak, nanti kalau sudah sampai Jogja tak gabungin. Biasanya pakai ya pinter-pinter saya nyelipin lah nanti juga. Main dulu berarti ya? Iya. Miyasa, siapa tadi namanya? Mas Suzaki Takagawa ya. Soalnya nanti tidak saya lupa itu. Jadi dengan pakaian itu seragamnya itu mas, cuman ininya nggak ada, sama sini tertusuk. Itu lukanya. Itu sih. Oke. Ya. Ya jadi ini bukan kita ini ya mengambil dari sisi apa? Selama ini kan mungkin kita melihatnya dari sisi penjajah itu yang kejam ya mas ya. Memang iya dibenarkan, cuman dilihat dari segi apanya dulu. Karena ini kan tugas mas. Jadi ada baiknya, kemudian karma baik ini kita teruskan gitu. Gitu ya. Siapa? Ini om, yang ini om. Iya. Ini sosok prajurit dari kita mas, kalau yang ini. Yang sebelah sini kita ke relungnya sih. Iya masih usia 21 juga, masih muda banget gitu. Dan memang beliau orang tuanya itu menjadi korban ternyata di sini. Sepertinya menjadi korban. Jadi Romusa ya. Dia kayak ada semacam dendam gitu ya. Dan memang saya harus berani mati. Orang tua yang sudah meninggal, saya juga harus baktikan. Tidak hanya bakti kepada orang tua, tapi kepada nusa bangsa dan bangsa dan negara. Hari ini anak-anak muda yang datang ke sini itu lanjutkan perjuangan kami. Yang datang ke sini dalam artian tempat yang seperti ini itu selayaknya menjadi untuk mengingat bahwa sejarah yang kelam jangan sampai suatu ketika nanti terjadi kembali. Gitu. Diteruskan perjuangan ini seperti apa gitu. Dan memang laskar yang datang ke sini itu masih muda-muda mas. Dan yang ini mungkin berbeda ya. Bahwasanya orang-orang Jepang ke sini sangat terbatas sekali untuk mengambil jugunianfu di desa-desa, beda sama yang ada di Jawa. Iya, karena apa ya, kalau dibilang itu tertutup gitu, ditutup-tutupin gitu. Jadi kayak di waktu Jepang masuk ke sini itu kan tidak semua menguasai dia ada di Bali. Jadi tempat-tempat tertentu yang ada di sini, dan mereka sangat paham orang Jepang itu tahu seperti apa, sehingga anak-anak gadisnya disembunyikan. Jadi nggak ada jugunianfu di sini, disembunyikan. Dan ada seperti gadis pemberani yang ikut dalam perjuangan. Ada satu mas perempuan itu yang ikut dalam penyerbuan ke sini ya. Jadi beliaunya memang ada di sana, kekuatannya ada di sana, dan beliau ini memang kepercayaan dari Ratu Kelungkung waktu itu, memimpin laskar perjuang laki-laki yang untuk menyerang ke sini. Itu. Tapi ada disesalkan juga bahwasanya nanti orang Jepang yang sudah menyerah itu ya sudah, jangan sampai ada dihabisi. Tetapi karena sudah kalap, sudah apa, ada beberapa yang tadi mengalami kejadian di sana gitu. Itu sih. Beliau namanya Niluh siapa gitu, yang ada Niluh Dewi atau siapa gitu yang di sana. Niluh Dewi siapa? Tapi yang hebat ini sih mas, ini yang jarang saya ketemukan ya, pendudukan Jepang di Bali itu yang berbeda ini. Bagaimana orang tua melindungi anaknya gitu, anak perempuannya gitu. Tahu benar dan tidak mudah dibohongin oleh orang asing gitu. Dalam artian saya melihat daerah-daerah lain itu justru anak-anak pergadisnya itu bisa diberikan ke orang Nippon karena dijanjikan mau dipekerjakan di tambang, dipekerjakan siapa. Tapi di sini
anak ini ya harus dikurung sejauh mungkin gitu. Diselamatkan dari Nipong karena mereka sudah tahu orang tua mereka ternyata di pekerjaan di Romusa dan sampai akhir hayat wafatnya di sini gitu. Jadi jangan sampai orang tua saya sudah dibawa, suami saya sudah dibawa kok anak saya pun mau dibawa gitu. Dari ibu-ibunya seperti itu gitu. Dan ini kemudian mendorong beberapa gadis-gadis ini kemudian juga saya tidak bisa tinggal diam. Sembunyi terus saya tidak bisa. Saya juga tetap harus berperang melawan penjajah agar segera pergi dari sini. Dan gua ini juga sempat ditempati sewaktu habis Jepang juga Mas, oleh Belanda juga ada. Iya, ada Belanda juga yang masuk. Cuman kekentalan dari porsinya itu lebih kental Jepang. Untuk itu ya, itu sih. Matur suksma Nilo ya. Kata kawasan tukar gatuk saya pasta kita Nihongo deh Tasta. Ya, jadi kita sudah mengucapkan terima kasih. Insya Allah berkah untuk hari ini, penutup juga dalam rangkaian perjalanan. Jadi ya ini sih Mas, mengingat dari sejarah perjuangan bangsa sih, betapa orang-orang kita dulu heroiknya seperti itu gitu. Jadi sayang jika nanti setelah kita merdeka kemudian negara kita tidak ada pembangunan yang diharapkan oleh leluhur kita seperti apa, generasi-generasi muda yang tidak mengingat leluhurnya seperti apa. Karena kembali lagi bahwasanya bangsa yang besar dapat dirusak, dapat dihancurkan ketika generasi mudanya itu lupakan sejarah. Tempat ini aja yang syarat dengan sejarah seperti itu dilupakan gitu. Dan ya jas merah jangan sekali-sekali melupakan, meninggalkan sejarah gitu. Udah mungkin energinya sudah dingin sekarang, ya sudah netral. Oke teman-teman, jadi tadi kita udah merasakan, melihat masing-masing dari kita juga bereaksi terhadap apa yang ada di sini. Terus oke. Bingung. Makasih. Ini adalah perjalanan episode terakhir, maksudnya tempat terakhir di rangkaian perjalanan bersama dengan What Travel, Indigo Trip bersama dengan What Travel. Jadi oke. Oh my god, kenapa ini? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like dan juga komen dan subscribe. Di sini gua nggak sendirian, di sini ada Om Hao dan juga ada teman-teman peserta dari Indigo Trip. Sorry banget gua nggak fokus banget ini. Yang jelas kalian bisa berantakan banget. Oh my god. Oke. Kalian bisa komen di bawah kalau seandainya kalian punya tempat destinasi tujuan kalian dan mau gua kayak di depan aja deh, ini nggak bisa di depan aja. Iya. Kacau. Terima kasih. Sorry ya, tadi nggak bisa fokus di dalam. Jadi kayak kepala gue tuh kayak banyak banget. Ya kok nggak bisa ini. Oh udah pada datang. Kita kedatangan tamu sih dari tim dari ekspedisi dunia lain. Nanti kita closing dulu ya. Bentar ya. Tuh, kita disamperin nih.
Gue suapin mana enggak? Datang dia? Oh, nggak bisa ya? Oke. Kita closing dulu ya. Bentar ya. Kok kamu tadi bisa tiba-tiba ngomong gitu, tiba-tiba nangis? Gak dia no. Aku cuma ngomong ke dia, sebenarnya aku kok deg-degan gitu bahkan. Terus? Dia bilang pas Thailandnya tadi pas Mas Vicky, terus itu Mia udah connect. Apaan connect? Aku bingung sendiri, jadi ternyata itu rasanya deg-degan. Terus pas langsung di pointing out sama Engkau, berdiri berapa detik kemudian sedih banget, woi, gokil. Jadi kamu udah menemukan jawaban pertanyaanmu ya, maksudnya kayak kamu selama ini belum pernah merasakan hal yang ganjil, yang apa namanya multidimensional gitu loh. Antara itu atau sebenarnya aku sudah merasakan, tapi aku nggak tahu tanda-tandanya. Jadi ini kayak menjustifikasi sebenarnya Ternyata keraguanmu begitu rasanya. atau ya. Gimana rasanya? Amazing. Ya? Baru aja something new. So, apa yang kamu katakan tentang trip ini? Keren, harus ikut kalian yang mau mengetahui hal yang nggak biasa, ikut. Tripnya oke banget, well prepare, ke tempatnya yang aneh-aneh yang pasti itu. Dan kita sudah berizin ya guys. Thank you. Travel kali ini more than just a holiday. Partinya enak-enak, destinationnya juga enak-enak, makanannya juga enak-enak. Pokoknya puas deh. Rangkaian perjalanan selama 3 hari gimana? Kurang apa? Kurang lama? kurang lama. Kurang lama. Oke. Anda kurang lama karena saya biasanya lama. Oke guys, kita sudah di sini lebih enak, udaranya lebih segar, lebih bisa mikir, nggak ada gangguan-gangguan. Sorry banget kalau tadi itu gua nggak bisa fokus sama sekali di dalam sana. Terima kasih udah menonton episode kali ini di Indigo Talk Travel, bekerja sama dengan What Travel. Mana Mas? Oke. Dengan What Travel. Oke, What Travel terima kasih. Kita 3 hari ya. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Kalau nanti teman-teman ada juga request dengan anak Indigo yang lain, bisa aja kalian ketika di kolom komen di bawah ini. Terima kasih, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga notifikasi. Jangan lupa subscribe juga ke Kisah Tanah Jawa. Biar nanti bisa jadi kisah tanah Nusantara. Kisah Tanah Nusantara. Amin. Terima kasih, dan gua mau ngucapin terima kasih ke Pak Bapak. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Dadah. Thank you. Alright.